adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan tetap bersemangat. Oke, hari ini kita mau sekolah minggu. Ayo. Sudah siap ya? Kita mau sekolah minggu pagi ini bersama teman-teman di rumah, bersama mama, bersama papa. Nah, kita mau memuji nama Tuhan. Nanti kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan loh. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik pada kita. Dialah pokok anggur yang benar. Oke, kita sekarang mau bersama-sama menyanyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Teman-teman, kita berdoa sebelum memulai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Hari ini kami berkumpul untuk memuliakan nama-Mu lewat ibadah hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan kan tadi? Kita juga sudah berdoa. Nah, adik-adik, ayo sekarang siapa mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, kalau begitu sekarang sikapnya yang baik ya. Adik-adik juga siapkan Alkitabnya di rumah. Nanti kita mau baca bersama mama dan papa. Adik-adik, sebelum membaca firman Tuhan, kita mau sama-sama bernyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab
Bacaan dari Matius pasal 13 ayat 1-9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menyempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Suatu hari, ada seorang penabur atau petani yang keluar untuk menabur benih di tanah yang sudah ada. Ternyata penabur tersebut menaburkan benihnya dan jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih-benih itu sampai semuanya habis, sehingga benih itu tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak bisa berakar dan tidak berbuah. Kemudian, sebagian lagi benih-benih tersebut jatuh ke tanah di tengah semak duri. Benih itu sebenarnya tumbuh, namun ternyata semak-semak duri itu juga tumbuh sehingga menghimpit benih yang tumbuh tersebut, sehingga tanaman itu mati dan tidak berbuah. Sebagian lagi benih-benih tersebut jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu mulai bertumbuh dan berbuah banyak sekali. Benih-benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Adik-adik, benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang ditanam di pinggir jalan itu maksudnya adalah firman Tuhan yang hanya kita dengar saja, tetapi kita tidak memperhatikan firman itu. Lalu datanglah si jahat yang mengambil firman itu dalam hati kita. Contohnya, waktu kita ibadah, kita main-main dengan teman, atau waktu kita dengar firman Tuhan, kita lihat-lihat dan main HP sendiri. Benih yang ditanam di tanah yang berbatu maksudnya adalah firman Tuhan yang hanya kita dengar saja, tapi kita tidak mau mempelajari firman itu. Kita tidak mau mengingat firman itu dalam hidup kita. Contohnya, kita malas membaca Alkitab sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Benih yang ditanam di semak duri maksudnya adalah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita dapatkan, tapi kita tidak percaya akan firman itu. Kita tidak percaya akan perkataan Tuhan. Lalu datanglah kekhawatiran atau kesulitan hidup,
sehingga menutupi firman itu. Kita tidak percayakan firman itu. Contohnya, kita merasa takut akan hari esok. Apakah kita bisa makan? Apakah kita bisa sekolah lagi? Padahal Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Nah, yang terakhir, benih yang ditanam di tanah yang baik. Maksudnya adalah firman Tuhan yang kita dengar dan kita sambut dengan baik, dengan memperhatikan, mengingat, mempelajari, dan percaya akan firman Tuhan itu. Contohnya, kita rajin membaca Alkitab, rajin ke sekolah minggu, dan juga merenungkan firman Tuhan, mau mengingat firman Tuhan, juga melakukan firman Tuhan. Kita berbuah yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Bagaimana? Bagus bukan filmnya? Oke, tadi ceritanya tentang apa? Dari Matius 13 ada hal tentang menabur. Tadi seseorang menabur benih. Yang pertama, menabur benih itu di tanah pinggir jalan. Sehingga apa yang terjadi? Bukannya tumbuh, benih itu jadi dimakan burung. Yang kedua, benih itu ditanam di dekat bebatuan. Tanah itu juga tidak subur sehingga tanamannya mati. Dan yang ketiga, benih itu ditanam di mana adik-adik? Ya, di tanah dekat semak berduri. Dekat semak berduri yang akan tumbuh lebat sehingga benih itu tidak menjadi tanaman yang subur. Lalu tanamannya mati, dihimpit oleh semak berduri itu. Lalu yang keempat adalah benih itu ditanam di tanah yang baik. Tanah yang baik itu tanah yang mengandung humus ya, tanah yang diberi pupuk sehingga tanamannya bisa tumbuh subur seperti ini contohnya. Nih, ya kan? Tanamannya subur, bagus. Nah, adik-adik, kita diajarkan untuk bisa merawat tanaman itu ya. Jadi benih itu juga diibaratkan ya seperti firman Tuhan dan tanah itu adalah hati kita, maka kita harus selalu taat pada firman Tuhan. Tuhan selalu di hati kita, maka kita jangan hanya menjadi pendengar yang baik saja. Kita juga harus melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, jangan ditinggalkan gitu saja. Adik-adik harus berbuat baik, sayang kepada teman, sayang kepada orang tua. Firman Tuhan itu harus berbuah yang baik. Oke, adik-adik, jangan sering-sering main HP juga. Kita harus rajin membaca firman Tuhan dan rajin berdoa juga. Ayo adik-adik, kita mau sama-sama bernyanyi firman Tuhan di hatiku. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh silami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, anak Tuhan, yes, yes, oke. Ya, anak Tuhan hebat ya. Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Dan sekarang
Mbak Anjar mau kasih tahu, kalau adik-adik mau buat aktivitas di rumah, bisa membuatnya seperti ini ya. Nih, adik-adik bisa buat gambar hati. Ada 2 gambar hati ya. 2 bagian, bisa membuat dari kertas warna atau juga kertas HVS atau kertas apa aja deh. Nanti di sini dituliskan nama adik-adik, lalu kemudian dituliskan cinta Yesus ya. Nah, kemudian di sebaliknya kita buka. Nah, adik-adik bisa membuat gambar salib juga. Ya, bisa dituliskan ayatnya hari ini Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjut ayat 18 sampai 23. Oke, adik-adik, di sini adik-adik bisa tuliskan firman Allah berbuah dalam hidupku. Gambar hati ini diibaratkan hatinya adik-adik ya. Hatinya adik-adik ada Tuhan Yesus yang diibaratkan gambar salib ini. Oke, adik-adik bisa nanti ditambahkan tali seperti ini, lalu digantung di kamar adik-adik sehingga menjadi hiasan yang cantik. Adik-adik, ayo kita sama-sama katakan, Yesus di hatiku. Ya, Yesus di hatiku. Maka kita selalu rajin baca firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita mau firman Allah berbuah di dalam hidupku. Oke, sekarang kita mau sama-sama bersiap mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa taruh persembahannya di dalam amplop seperti ini ya. Yuk, sama-sama kita mau nyanyi 1, 2, 3. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan. Semoga persembahan ini berguna bagi gereja-gereja-Mu ya Tuhan, dan berkati orang-orang yang mengelola persembahan. Kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat melakukan aktivitas sekolah minggu walaupun di rumah saja. Ajar kami ya Tuhan agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diajarkan oleh firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Tetap semangat dan selalu ceria. Oke, sampai jumpa ya di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
sebagai ranting pasti berbuah asa dengan setia.